Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Rabbis rahli sadri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Salam hormatku buat para jamaah uripi Allah dan para sahabat-sahabat yang ada di dalam maupun yang di luar negeri. Semoga kita tetap di dalam iman kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Sebelum kita mulai kajian ini, mari kita mengumandangkan kalimat thayyibah agar selalu senantiasa bersemi di dalam hati kita. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha wala haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Alhamdulillahirabbil alamin. Pada edisi kali ini kita melanjutkan kembali sifat wajibnya Allah, yakni sifat hayat. Alhamdulillahirabbil alamin. Kita sudah melewati bulan suci Ramadan, yakni bulan sucinya hati dari hal-hal selain Allah. Maka selayaknya lah kita menerima kemenangan di dalam Idul Fitri. Jadi kalau sudah menang, sudah tidak ada yang bisa ngobrak-abrik lagi. Alhamdulillahirabbil alamin. Ini juga ada hubungannya dengan hayat, hidup yang menghidupi manusia. Jadi sifat Allah hayat inilah tonggak puncak-puncaknya sifatnya Allah. Jadi wujud ya masih kalah jauh dengan hidup. Bila Anda tidak hidup, apa tahu Anda bisa bilang wujud. Jadi sebenarnya hakikatnya lebih dahulu mana antara hidup dan wujud. Bila kita tak hidup, apa kita bisa kenal dengan wujud-wujud ini? Berarti dahuluan yang mana antara wujud dengan hidup? Ayatnya sudah jelas di dalam surat Kursi. Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum. Allah, tiada Tuhan yang berhak disembah. Dialah hidup yang menghidupi makhluknya.
hidup yang terus-menerus. Dulu nenek moyang kita yang ngaku-ngaku hidup. Setelah nenek moyang kita sudah kembali rojiun kepada Allah, gantian kita yang hidup. Kemudian setelah ini anak cucu kita, cicit kita yang meneruskan kehidupan, yang meneruskan pagelaran ini. Kita ya pulang ke asalnya. Asalnya tidak seperti apa-apa dan tidak seperti siapa-siapa di dalam surat Al-Insan, bahwa manusia itu berawal dari hal yang tak bisa disebut. Kita sebelum terlahir ke dunia, apa kita bisa menyebut diri kita manusia? Jadi sebenarnya yang bisa menyebut bahwa diri kita adalah manusia, ya hidup itu, ya uripe Allah. Alhamdulillahirabbil alamin. Bila kita kaji di dalam sifat wajibnya Allah, sifat hayat ini nomor berapa? Wujud, idam, baqa, mukhalafatu lil hawadisi, qiyamuhu binafsihi, wadaniyah, kudrah, iradah, ilmu, hayat. Yang nomor 10. Jadi puncak-puncak segala sesuatu itu ya hidup. Bila tak ada uripe Allah, apakah terwujud segala sesuatu? Kita bisa mengatakan wujud. Gunung itu wujud, hutan itu wujud, hayawan itu wujud, manusia itu wujud. Kalau tidak ada hidup, apa kita bisa mengucap segala sesuatu ini wujud? Berarti wujud sama hidup lebih dahulu mana? Nah, bisa diartikan sendiri ya. Jadi awal dan akhir ya uripe Allah dewi. Jadi manusia ini hanyalah diwujudkan, bukan wujud sendiri. Namun bagi manusia yang belum rela, yang belum ridho kembali bahwa wujud hidup dan badan ini masih teraku-aku sebagai hidup dan badannya manusia, maka selamanya Allah akan tiada baginya di hatinya. Allah akan goib bagi dirinya di hatinya. Bila sudah demikian, apakah itu yang dikatakan bertuhan? Apakah itu yang sudah dikatakan beragama? Sementara di dalam hati kita Tuhannya tiada. Tuhannya goib. Tuhannya tidak bisa apa-apa. Bila Tuhannya tidak bisa apa-apa, apakah layak disebut Tuhan? Sebenarnya yang mengaku-ngaku Tuhan adalah yang tidak bisa apa-apa ini, yang selama ini ngaku jadi Tuhan. Makhluk ngaku jadi sang Khalik. Siapa? Ya iblis, setan yang terkutuk ini, yang berupa nama kita sendiri di dalam hati kita. Hayatullah, ma'ul hayat. Jadi jadilah Anda uripe Allah. Jadilah Anda ma'ul hayat. Saya logikakan, saya ilustrasikan, di dalam lautan banyak bermacam-macam jenis-jenisnya ikan, jenis-jenisnya hayawan yang ada di laut. Dari jenis itu berbilion-bilion jumlahnya. Sebagai air,
sebagainya menghidupi, tenang-tenang wae. Meskipun melihat ikan itu ada ikan yang buas, ada ikan yang sabar, ada yang saling memangsa, ada yang saling sikut-sikutan. Kalau airnya ya tenang, tapi bagi ikan-ikannya ya heboh. Maknanya bagaimana? Bila kita belum bertuhan di hati kita, ya heboh hati kita. Menghadapi huru-haranya dunia, menghadapi urusan-urusan dunia, heboh. Namun bila kita kembali ke ma'ul hayat, kembali ke hayatullah, sudah tenang-tenang wae menyaksikan pagelaran alam semesta ini. Wong sudah airnya yang berkuasa, apa heboh lagi? Wong yang menggelar ya tidak heboh, kelihatannya heboh, tapi tidak heboh untuk menilai segala sesuatunya. Maka dari itu untuk menjadi air, untuk kembali ke uripi Allah, untuk kembali kepada hayatullah, memang sangat amatlah berat. Berat tuntutannya, berat ujiannya, berat pengorbanannya. Kenapa kok berat? Karena ending-endingnya untuk menjadi hayatullah, untuk esa ke dalam ma'ul hayat, manusianya ya wajib mati. Kalau manusianya masih hidup, ya tidak bisa esa. Jadi mati secara dohir dan mati secara batin ya sama saja. Meskipun manusianya masih hidup, tapi manusianya sudah berada di wilayah ilahiyah. Ya sejatinya kan mati manusianya. Karena manusianya sudah merelakan bahwa hidup dan badan ini bukan hak milik manusianya. Manusianya hanyalah diutus menjaganya, menjaga amanah hidup dan badan ini. Hidup dan badan ini amanatullah, amanah milik Allah. Jangan diaku-akui sebagai milik manusianya. Maka ketika manusianya masih mengaku-ngakui bahwa hidup dan badan ini milik manusianya, ya anarlah tempatnya, ya jahanamlah tempatnya. Disibukkan hatinya dengan perkara-perkara selain Allah. Hingga Allahnya lepas tali dari jiwanya. Tidak sambung lagi, jiwanya ngeluyur sendiri, seolah-olah wayang yang sudah merasa menjadi dalang, makhluk yang sudah merasa jadi sang Khalik. Siapakah dia? Dia adalah diri kita selama ini. Maka dari itu di dalam Al-Quran diabadikan, Inna syaitana lakum aduwwun mubin. Sesungguhnya syaitan itu adalah musuh yang nyata bagimu. Siapa yang nyata di hatimu? Bila yang nyata di hatimu, bila yang wujud di hatimu, bila yang hidup di hatimu, bila yang berkuasa di hatimu masih hawa nafsumu yang ada, sedangkan Allah tak berlaku bagimu, sementara Allah gaib bagimu, ya itulah syaitan yang nyata itu. Jelas. Jadi syaitan tidak gaib lagi. Karena sudah nyata, Anda mudah untuk berperang.
Kalau setannya goib ya sulit Anda dibodoh-bodohi terus oleh iblis dan setannya. Karena Anda anggap setan dan iblis itu goib. Jadi di dalam kalimat thayyibah a'udzu billahi minasyaitonir rajim, aku berlindung kepada Allah dari godaan setan yang terkutuk. Maka bila teraplikasi di dalam hati kita kalimat thayyibah itu, maka wajib kita ketemu Allahnya dulu untuk berlindung. Bila kita belum tahu Allah, belum ketemu Allah, belum berjumpa Allah, belum nyata Allahnya bagi kita, bagaimana mungkin kita bisa berlindung kepada Allah? Tahu saja tidak, apalagi berlindung. Kemudian dari setan yang terkutuk, ya kita wajib nyatakan setannya dulu, yang mana setannya. Kalau setannya goib, yang mana mungkin kita bisa berlindung, sama-sama tidak tahunya. Allahnya tidak tahu, setannya tidak tahu. Akhirnya membuat kerajaan sendiri, ya hawa nafsu inilah yang selama ini telah memisahkan, membuat negara sendiri. Ibarat Indonesia dulu timur-timur membuat negara sendiri, ya seperti itulah hawa nafsu. Tadinya Ahad, Esa buat negara sendiri, ya akhirnya ya bingung sendiri. Alhamdulillahirabbil alamin, hayatullah, uripe Allah. Jadi tujuan kami menamai channel YouTube kami dengan uripe Allah, agar semata-mata supaya terutama saya sendiri dan para jamaah supaya menyadari siapa sih urip itu, siapa sih hidup itu. Dialah Allah yang dicari-cari, Tuhan yang dicari-cari oleh seluruh manusia, mencari itu, mencari Tuhannya. Jadi bila manusia sadar Tuhan itu siapa sebenarnya, Tuhan itu sebenarnya adalah Tuhan yang telah menciptakan dirimu, Tuhan yang telah mengadakan dirimu, Tuhan yang telah mewujudkan dirimu. Itulah Tuhan. Itulah Tuhan seluruh manusia yang dicari-cari oleh seluruh manusia. Berhubung manusianya di dalam hatinya masih jadi Tuhan, yang mana mungkin bisa ketemu Tuhan yang menghidupinya, Tuhan yang menciptakannya, karena di dalam hatinya sudah mengaku-ngaku sebagai Tuhan sendiri bagi dirinya. Secara tidak disadari, siapapun mereka, apapun agamanya, bila tak mengenal Tuhan yang menciptakan diri kita, maka sesatlah imannya. Imannya hanyalah untuk pemuas hawa nafsunya sendiri. Agama hanya untuk bangga-banggaan. Agama hanyalah untuk pedoman saja. Akan tetapi tidak teraplikasi agama yang diikutinya, tidak didalami. Karena semua agama pasti mengandung kebajikan di dalamnya. Mengenal Tuhannya sudah diterangkan di seluruh kitab suci bahwa hidupilah Allah. Akan tetapi meskipun kita selama ini beragama Islam, tidak tahu Islamnya. Pokoknya ikut-ikut baik, sholat ikut sholat, ibadah ikut ibadah. Meskipun jiwanya tersesat, ya yang penting dipandang orang aku ibadah.
orang mulia di sisi manusia karena Tuhannya selama ini bukan Allah tapi manusia. Kenapa Tuhannya manusia? Karena di dalam dirinya saja Tuhannya manusia yang mencari kehormatan dan kebanggaan dari manusia yang lain. Namun bila sudah bertuhankan kepada Allah, maka hancur leburlah kebanggaan, hancur leburlah kemuliaan manusianya, hancur leburlah kemarahan manusianya, hancur leburlah kesabaran manusianya, hancur leburlah ketaatan manusianya, hancur leburlah keburukan atau kemaksiatan manusianya. Karena manusianya sudah mati, tidak ikut berlaku lagi, yang ada dia hanya Allah saja. Jadi ketika manusia sudah mengenal Tuhannya, apalagi sudah pegang tongkatnya, apapun yang diperankannya tak akan bisa menyesatkannya. Karena manusianya sudah berada di sisi Tuhannya, sudah kembali kepada hablum minallah, talinya sudah erat. Jadi tongkat itulah tali. Maknanya tali itu apa? Peganglah erat-erat di dalam dadamu bahwa hidup ini Allah. Simpan rapi-rapi di hatimu, bukan untuk orang lain, tapi untuk diri kita sendiri. Itulah iman. Bila Allah sudah nyata, bila Allah sudah wujud, bila Allah sudah kuasa di dalam hati kita, ya itulah bertuhan. Bagaimana mungkin kita dikatakan Tuhan? Bertuhan, tapi Tuhannya goib, ora ono. Ya kan berarti kan masih ateis, belum bertuhan. Tuhannya hanya kulit-kulit saja untuk menutupi, untuk melestarikan raja yang ada di dalamnya. Biar tidak kelihatan orang kalau aku masih ateis. Alhamdulillahirabbil alamin. Semoga paparan demi paparan di dalam urip Allah ini semoga bisa menggugah hati kita yang selama ini tidur nyenyak, dinina-bobokkan oleh iblis dan setan, dibodohi oleh iblis dan setan, diperbudak oleh iblis dan setan, termasuk saya juga. Semoga kita dilindungi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillahirabbil alamin. Dengan hiduplah manusia bisa bersyariat. Dengan hiduplah manusia bisa bertorekoh. Dengan hiduplah manusia bisa berhakikat. Dengan hiduplah manusia bisa bermakrifat billah. Akan tetapi bila hidup ini masih hidup manusianya yang merasa manusianya yang berlaku di dalam syariat, manusianya yang masih merasa berlaku di dalam toreko, manusianya yang masih merasa berlaku di dalam hakikat dan makrifat, ini masih kemanusiaan. Jadi belum lepas makrifatnya. Karena manusianya tidak tahu dirinya. Bagaimana mau lepas? Jadi awaluddin ma'rifatullah itu harus disusul dengan man arafa nafsahu. Siapa dirimu itu? Kalau kau sudah tahu siapa dirimu,
bahwa dirimu hanyalah makhluk yang tidak bisa apa-apa, maka kau akan sadar siapa yang memerankanmu selama ini. Itulah waqad arafa. Bila manusianya tidak mau sadar diri, lalu sampai kapan Allah bisa menguasai hatimu? Bila dirimu masih menjadi raja di dalam syariatmu, bila dirimu masih menjadi raja di dalam lagu torekohmu, bila manusia masih menjadi raja di dalam lagu hakikat dan ma'rifatmu, kapan kau kenal Tuhanmu yang berkuasa atas syariat, torekoh, hakikat dan ma'rifat? Jadi hiduplah dulur papat lima pancer syariat, toreko, hakikat, makrifat. Tanpa pancernya uripe Allah tidak berlaku. Syariat, toreko, hakikat, makrifat, manusianya tidak berlaku. Bila masih manusianya yang ada di hatinya yang menjadi Tuhan, hancurlah semuanya. Syariat, toreko, hakikat, makrifatnya hancur. Kenapa? Karena Tuhannya fana. Tuhannya hancur. Tuhannya yang hancur, maknanya masih manusianya, makhluknya yang hancur ini masih menduduki sebagai sang khalid atas syariat, toreko, hakikat dan makrifatnya. Alhamdulillahirabbil alamin. Syariat seolah-olah manusianya lah yang bisa syariat. Allah tidak bisa apa-apa, ya kan? Masa Allah mau bersyariat? Tuhan kok bersyariat? Kata orang yang belum mengenal Allah kan begitu. Yang syariat manusia saja. Allah biar tenguk-tenguk diam sendiri. Biar Allah tidak bisa apa-apa. Kami saja yang mengerjakan tugas-tugas Allah. Karena kami wakil-wakilnya Allah. Bagi hawa nafsu memang demikian, mudah menyesatkan hati kita hawa nafsu ini. Yang bertoreko biar manusiaku yang bertoreko. Allah goib saja. Allah tenang-tenang wahi. Aku yang jadi Tuhan. Aku yang berkuasa atas zikir-zikirku, atas amalan-amalanku, atas ritual-ritualku. Akhirnya zikir yang dilakukan berhubung masih diakui zikir manusianya, akhirnya jadi khotam. Akhirnya diberilah kekuatan, kesaktian yang di luar dari orang manusia biasa. Bisa melihat alam gaib. Di dalam mukasyafah dan karomah itu terbukanya hijabnya makhluk, belum hijabnya Allah, masih makhluk. Di situ manusia dengan bangganya, oh ini makrifat itu. Buktinya aku tahu isi hati orang. Buktinya aku tahu besok apa yang terjadi. Inilah makrifat. Seolah-olah manusianya masih makrifat. Akhirnya dajjalnya, setannya tambah besar. Sombongnya tambah besar. Merendahkan orangnya tambah tinggi. Karena apa? Karena yang dilakukan selama ini zikirnya manusia. Manusianya yang merasa melakukannya. Akhirnya oleh iblis dan setan diberi oleh Allah dibuka kasatnya, hijabnya, tahu hakikat alam gaibnya makhluk. Ini pun jauh dari alam musyahadah, karena di dalamnya ini lebih kejam lagi daripada sebelum mukasyafah. Kata Allah, bila
manusianya manusia biasa, setannya ya biasa. Kalau manusianya berpangkat ustadz, setannya ya pangkatnya ustadz. Kalau manusianya berpangkat kiai, ya setannya yang menggoda ya kiai. Kalau orangnya alim ulama, ya setannya sepakat dengan alim ulama. Maknanya apa semua itu? Bila di dalam posisi orang biasa, ustadz, kiai, alim ulama, di dalamnya masih dituhani oleh hawa nafsunya, ya itulah setannya. Jadi bukan di luar dirinya setan itu, ya ada di dalam dirinya. Siapa setan itu? Ya ketika Allah masih goib bagi manusianya. Kita mengaku sebagai umat Islam, ya kita wajib tahu Islam itu bagaimana. Agar hati kita selamat itu bagaimana. Kita selama ini hanya ikut-ikutan Islam saja, heboh di dalamnya. Tapi kita tidak pernah mencari apakah sesungguhnya Islam di sisi Allah itu. Ya harus mengenal Tuhannya. Bagaimana mungkin kita bisa ibadah? Bagaimana mungkin kita bisa menghadap di dalam sholat-sholat kita 5 waktu bila kita tak mengenal Allah, bila Allahnya tak wujud, tak nampak, tak nyata, lalu selama ini kita nyembah apa? Terbukti di dalam sholat-sholat kita selama ini, ketika setelah takbiratul ihram, Allahu Akbar, iblisnya menculik kita. Ayo bro, keluar dari masjidmu, ayo kita jalan-jalan ke pasar, kita jalan-jalan ke pajak, urusan dunia, bisnis ini, bisnis itu, kita disesatkan meskipun kelihatan raganya sholat, gambarnya ibadah, tapi dalamnya maksiat. Jadi selama ini kita bila belum mengenal Allah, maka ibadah-ibadah itu hanyalah hiasan-hiasan saja untuk mengagung-agungkan dajjal yang ada di dalamnya, supaya tidak diketahui orang bahwa dirinya dajjal. Siapa sih dajjal itu? Tidak usah nunggu dajjal yang nanti. Yang nanti belum tentu Anda ketemu. Dajjal yang sekarang ini, hawa nafsu kita ini loh dajjal. Yang dipandang hanya dunia, yang diurus hanya dunia. Ibadah dan sholat tujuannya bukan kepada Allah, tapi tujuannya supaya hidupnya tenteram, banyak rezekinya. Biar murah rezeki, tujuannya kan itu ibadahnya. Bukan ibadah mi'raj ketemu Allah. Maka dari itu hati kita selalu bimbang, bingung, takut. Ditakut-takuti terus oleh hawa nafsu. Kalau kamu tidak kerja, nanti kamu tidak bisa mencukupi kebutuhan keluarga. Kalau kamu tidak bisa menyaingi sainganmu, kamu kalah derajatnya. Digoda terus oleh hawa nafsu itu. Karena apa? Karena mata hati kita hanyalah untuk sampah-sampah dunia hingga gelap, tak kelihatan. Tak kelihatan bahwa yang berkuasa atas diri kita selama ini Allah. Uripe Allah yang masih gelap. Maka sucikanlah hidupmu, kembalikan bahwa hidup yang kau akui selama ini bukan hidupmu, inilah amanah. Jadi para nabi dan rasul itu imannya seperti itu.
Kalau kita tidak beriman seperti Nabi dan Rasul, lalu iman kita kan seperti imannya Fir'aun selama ini. Yang ada hanya diriku. Akulah Tuhan, kata Fir'aun. Aku bisa mematikan, bisa menghidupkan. Dua orang ditaruh di depannya, yang satunya dimatikan, yang satunya tidak dimatikan. Nah, itulah Fir'aun. Alhamdulillahirabbil alamin, ternyata apa yang diceritakan semua yang ada di Al-Qur'an, hadis dan semua alam semesta ini itu adalah cermin hati kita. Kenapa? Soalnya imam dari semua itu ya diri kita. Kalau diri kita tidak ada, apa Anda bisa menyaksikan semua itu? Adanya semua itu kan adanya diri Anda. Tergantung diri yang ada di diri Anda ini masih diri hawa nafsu atau diri Allah. Itu yang membedakan. Bila di dalam diri kita masih dirinya hawa nafsu, pasti yang kita lihat, pasti yang kita saksikan, pasti yang nampak oleh kita ya ayat-ayatnya makhluk. Ada manusia, ada hayawan, ada tumbuhan, ada orang miskin, ada orang kaya, ada orang bahagia, ada orang menderita, semuanya individu-individu. Itu yang kita lihat. Karena kita masih bertuhankan makhluk daripada mentuhankan Allah di hati kita. Jadi Allah itu babakan hati. Terus ada yang bertanya, kalau Allah itu adanya di hati, berarti Allah bertempat dong. Makna di hati itu hanya kiasan saja. Kiasan maknanya hidup ini yang luar dan dalam ahad. Jadi maknanya kenapa kok hati dibuat pedoman? Karena Allah sudah berfirman, Allah hanya memandang hatimu, bukan memandang rupa dan hartamu. Allah tidak memandang amal-amal dan ibadahmu. Allah tidak memandang nasab-nasab dan kemuliaanmu. Allah tidak memandang sanad-sanadmu yang mulia itu. Tapi Allah memandang hatimu. Siapa yang suci di sana? Yang kau sucikan dirimu, yang kau adakan dirimu, yang kau akbarkan di dalamnya dirimu atau aku. Nah, ini kan babakan hati. Memang bagi manusia yang belum ketemu kepahamannya, seolah-olah hati itu tempat. Maknanya nyawa, jiwa, roh, hati itu sejatinya namanya uripe Allah. Saking ganti nama roh, jiwa, nyawa, hati. Ini kalau dibahas di luaran sana, ya butuh puluhan tahun membahas dulurnya ini. Tapi kita tidak bahas itu, langsung kita ringkas, langsung dikembalikan ke pusatnya, yakni uripe Allah. Bila tidak ada hidup, apa ada nama nyawa? Bila kita tak hidup, apa ada nama jiwa? Bila kita tak hidup, apa ada nama roh? Bila kita tak hidup, apa ada nama hati? Yang bisa menyebut 4 nama itu kan ya hidup. Kalau udah ada hidup, ya tidak ada nama itu. Jadi biar tidak lama-lama, umur kita sebentar lagi kembali. Ya, yang kita bahas ya hidup. Uripe Allah, pancernya yang kita urus,
Yang lain biarlah, karena itu hanya pinjam nama saja. Alhamdulillahirabbil alamin. Jadi di sini dulu pun saya pencarian itu ya lama, sulit, sungguh amat sulit. Ketika suatu saat saya dipahamkan langsung oleh Allah sendiri, dipahamkan, maka dari itu saya diamanahkan membawa ilmunya Allah ini dengan yang sebenar-benarnya, maknanya sudah ini ilmunya Allah, bukan ilmunya Abdul Halimnya. Kalau ini ilmunya Abdul Halimnya, ya tak sembunyikan. Buat saya pribadi, oh ini ilmu yang tertinggi, ya. Bila ini saya sembunyikan, ya maka saya akan terbelenggu di dalamnya. Maka kemanusiaan, aku Halim yang merasa ma'rifah. Maka dari itu digelontorkan semua ilmu ini kepada sahabat-sahabat yang mau mengikuti perjalanan saya yang sesimpel-simpelnya. Karena apa yang saya lalui dahulu meskipun sulitnya minta ampun, kalau Allah yang sudah memahamkan, ya ini yang diberikan. Kalau ini ilmu saya pribadi, ya tak persulit Anda seperti sulitnya saya dahulu. Berhubung ini ilmunya Allah, maka dipermudah oleh Allah bagi orang-orang yang dikehendakinya. Tak gampang, tak semua orang bisa memahaminya. Karena manusia selama ini pada jadi Tuhan sendiri-sendiri. Mana mungkin manusia mau diruntuhkan kerajaannya. Mana mungkin manusia mau dihancurkan bawahnya. Mana mungkin manusia mau dihancurkan kemuliaannya. Hanya orang-orang yang sudah rela, ridho bahwa kemuliaan, kesucian, keakbaran yang memaha-akbari hati ini hanyalah Sang Pencipta. Maka mereka lah yang sadar bahwa dirinya ini bukan pencipta. Abdul Halim dan kita semua ini hanyalah makhluk yang harus tunduk patuh apapun perannya. Peran apapun, baik kita diperankan jadi orang kaya, jadi orang miskin, jadi orang sedang-sedang saja, kita wajib bersyukur di dalamnya. Karena apapun perannya, itulah yang terafdol, yang terbaik dari Tuhan yang telah memerankan kita. Jadi kita harus rela dalam itu, apapun peran itu. Itulah yang dinamakan Al-Ghani, kaya raya. Meski tak punya uang, tapi hatinya kaya raya. Apa buktinya kaya raya? Sudah tidak ingin apa-apa lagi di hatinya. Karena manusianya sudah dicukupi oleh Allah. Tak perlu minta-minta lagi. Karena sudah tahu Allah Maha memberi. Sejak dari tanah sampai jadi bayi, apa kita minta-minta dulu? Ya Allah, sampaikanlah aku dari tanah ini sampai jadi bayi, ya Allah. Jagalah aku, ya Allah. Kasih sayangi aku, ya Allah. Peliharalah aku, ya Allah. Apa kita bisa begitu dulu? Tapi nyatanya Allah tetap menjaga kita. Sampai kapanpun, sejak dari tanah sampai menjadi tanah lagi, tak lepas dari uripe Allah, tak lepas dari kemaha-akbaran Allah, tak lepas dari kemahasucian Allah. Alhamdulillahirabbil alamin. Semoga paparan demi paparan di dalam channel Uripe Allah ini, semoga terkhususnya untuk saya pribadi,
Semoga bisa memanfaatkan apa yang telah dipaparkan ini, dan terutama para sahabat-sahabat channel Uripi Allah dan siapapun yang tergerak hatinya ingin kembali kepada Tuhannya, semoga dimudahkan, dilancarkan segala urusan-urusannya, agar kita selesai di dalam urusan apa yang kita urus, agar kita sudah bebas lagi seperti bayi, tidak ngurus apa-apa, makan saja tidak ikut ngurus, ya kan? Bayi tinggal dimakani oleh hidup yang ada di orang tua, dimandikan. Sama bila kita sudah kembali kepada Allah, siapa pelaku di dalam kehidupan kita ini? Kita tidak ikut laku apa-apa lagi. Datang lapar, yang ngambilkan makan siapa? Kalau tidak ada uripi Allah, apa bisa ambil makan? Kalau tidak ada uripi Allah, apa bisa makan? Kalau tidak ada uripi Allah, apa bisa minum? Kalau tidak ada uripi Allah, apa bisa kerja? Kalau tidak ada uripi Allah, bisa ngerokok dengan santainya. Dikira Allah tidak bisa ngerokok, manusianya yang bisa ngerokok, Tuhannya, karena manusianya di hatinya. Maka iblis dan setan menggaung-gaungkan Allah tak bisa apa-apa. Allah saja tidak bisa menghadirkan dirinya di hadapanmu, bro. Kamulah Tuhan itu, kamu yang bisa apa-apa. Itulah bisikan-bisikan iblis dan setan yang selalu membisikkan hati kita. Tapi bagi Anda, saudara-saudara yang sudah berbaikat, alhamdulillah, pegang tongkatnya erat-erat, insya Allah pasti, tidak usah insya Allah lagi, pasti selamat. Karena Anda sudah berbaikat rela, ridho bahwa diri Anda sebenarnya tak ada. Itulah hakikat baikat. Meskipun kita baiat dimanapun, berapa kali pun, bila manusianya masih ada, ya belum baiat itu namanya. Masih baiat secara kulit, secara syariat. Hakikat baiat itu sudah tak hadirnya dirimu lagi di hatimu. Itulah makna baiat. Apa sih baiat? Mati itu baiat. Jadi orang-orang yang sudah meninggal dunia itu sudah dibaiat langsung oleh Allah. Ya beda prosesnya. Ketika di dalam dunia masih senang menjadi Tuhan, ya prosesnya berat. Jadi seperti kambing dikuliti, secara hidup-hidup masih 1000 kalinya untuk melepas kesucian itu, untuk melepas amanah yang selama ini kita akui sebagai milik kita. Alhamdulillah, Anda saudaraku yang hadir di sini sudah merelakan, meridhokan bahwa sebenarnya Anda hanyalah utusan Allah, bukan sebagai pengutus. Alhamdulillah, Anda sudah sadar bahwa Anda hanya makhluk, bukan sebagai sang khalik. Di hati Anda sudah masuk ke dalam pesuruh Allah, disuruh Allah, tidak sebagai penyuruh. Selama ini kan kita sebagai penyuruh badan kita. Ketika sholat, kita disuruh oleh Abdul Halimnya sholat. Di dalamnya mengharap-harap pahala. Pahala, padahal pahala itu hanya di sisi Allah. Untuk ingin mendapatkan pahala, kuncinya ya harus ketemu Allah yang punya pahala. Bila tidak ketemu Allah, sia-sialah. Apa yang kita perbuat semuanya hancur, dibuat mayoran oleh hawa nafsunya sendiri, iblis dan setannya, yang dipersembahkan kepada Allah. Balas sholatnya
buat pemuas hawa nafsunya agar dikatakan orang alim, agar dikatakan orang yang derajatnya tinggi di sisi agamanya, di sisi orang lain. Alhamdulillahirabbil alamin. Semoga saya pribadi dan kita semua selalu dibimbing oleh Allah, selalu diutus oleh Allah, selalu dirasuli oleh Allah, selalu menjadi khalifatullah daripada menjadi utusan hawa nafsunya. Amin ya rabbal alamin. Sebelum kita akhiri, marilah kita menggembahkan sholawat Ibn Bala agar hati kita selalu terhindar dari kezaliman hati kita kepada Allah, agar hati kita tidak jadi Tuhan lagi di dalamnya. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ajli lil zalimin bil zalimin. Allahumma salli وأزغي للظالمين بالظالمين وأخرجنا من بينهم سالمين وعلى آله وصحبه أجمعين. الحمدلله رب العالمين. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. اللهم يا قاضي الحاجات، اللهم يا مجيب الدعوات، اللهم يا رافع الدرجات، اللهم يا محل المشكلات، اللهم يا شافي الأمراض، اللهم يا كافي المهمات، اللهم يا دافع البليات، اللهم اختم لنا بالإيمان، اللهم اختم لنا بالإسلام. ربنا اغفر لنا ولوالدينا وارحمهما كما ربيانا صغارا. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمدلله رب العالمين. آخر كلام. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.